Hai teman-teman, saya Anissa Auliananda dari kelompok 3. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan. Himpunan dapat diartikan dengan kumpulan objek yang dapat terdefinisi dengan jelas. Contoh dari himpunan, yang pertama, ada kumpulan hewan berkaki 4 dalam kurung kurawal, kambing, kucing, tutup kurung kurawal. Contoh yang kedua ada kumpulan bilangan ganjil, buka kurung kurawal 1,3,5,7 tutup kurung kurawal. Jadi kenapa kedua contoh tersebut termasuk ke dalam himpunan? Karena seperti kumpulan hewan berkaki 4 sudah jelas mereka kambing, kucing itu berkaki 4. Dan mengapa kumpulan bilangan ganjil termasuk himpunan? Karena sudah jelas juga angka 1, 3, 5, 7 itu termasuk ke dalam bilangan ganjil. Jadi mereka sudah terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh yang bukan himpunan. Yang pertama ada kumpulan artis cantik. Yang kedua ada kumpulan makanan lezat. Jadi mengapa mereka tidak termasuk contoh bukan himpunan? Karena mereka tidak terdefinisi dengan jelas. Kita tidak tahu siapa artis yang cantik dan makanan yang lezat, karena opini setiap orang juga berbeda-beda. Jadi mereka bisa dikatakan dengan contoh yang bukan himpunan. Cara penulisan himpunan. Himpunan dilambangkan dengan huruf besar dan kurung kurawal. Ada 3 cara dalam penulisan himpunan. Yang pertama, dengan mendaftarkan anggotanya. Contoh, A adalah bilangan ganjil kurang dari 7. Maka jawabannya A, 1, 3, dan 5. Untuk A itu relatif ya teman-teman. Bisa saja di soal B, maka kita jawab B, bukan dengan A. Yang kedua adalah dengan kalimat. Contoh, P sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Maka kita jawab dengan kalimat. Jawabannya adalah P adalah bilangan genap kurang dari 10. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Nah, contoh yang pertama adalah R sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka jawabannya R sama dengan R sedemikian sehingga, untuk garis lurus itu kita sebut dengan sedemikian sehingga R lebih kecil dari 6, di mana R elemen bilangan asli. Nah, 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi merupakan bilangan asli. Contoh kedua, Y adalah bilangan genap kurang dari sama dengan 8. Maka jawabannya Y sama dengan Y sedemikian sehingga Y lebih kecil atau sama dengan 8, di mana Y adalah elemen bilangan genap. Nah, baiklah teman-teman, materi berikutnya akan saya sampaikan tentang keanggotaan himpunan. Simbol dari keanggotaan himpunan adalah elemen, artinya bilangan anggota himpunan. Bukan elemen, artinya bukan anggota bilangan himpunan. Contohnya adalah A sama dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Maka jawabannya adalah 5 elemen anggota bilangan ganjil, 3 elemen anggota bilangan ganjil, 6 bukan elemen anggota bilangan ganjil, 8 bukan anggota elemen bilangan ganjil. Yang berikutnya adalah banyak anggota himpunan disimbolkan dengan N. Contohnya adalah tentukan banyak anggota B sama dengan bilangan caca kurang dari 5. Maka jawabannya adalah B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa sampai 4? Karena dia bilangan caca kurang dari 5. Maka jawabannya adalah NB sama dengan 5. Macam-macam himpunan. 1. Himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah suatu himpunan yang jumlah keanggotaannya dapat dihitung. Contoh, D adalah himpunan nama hari. Jadi jawabnya D sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kedua, himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga adalah suatu himpunan yang jumlah keanggotaannya tidak terbatas. Contoh, A adalah himpunan bilangan ganjil. Maka A sama dengan 7, 3, 5,
7, 9, dan seterusnya. Ketiga, himpunan kosong. Himpunan kosong ialah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali, dilambangkan dengan tanda kurung kurawa. Contoh B, bilangan genap antara 2 dan 4, maka B sama dengan 0. 4. Himpunan bilangan caca. Himpunan bilangan caca ialah suatu himpunan bilangan yang anggotanya dimulai dari 0 dan seterusnya. Contoh, K sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kelima, himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah suatu himpunan yang anggotanya sama. Contoh, B, merah, kuning, hijau. C, hijau, merah, kuning. Maka B sama dengan C. Yang keenam, ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan dari semua unsur yang sedang dibicarakan. Biasanya itu ditulis dengan huruf S. Contohnya, A, 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka himpunan semestanya S sama dengan bilangan asli. Karena 1, 3, 5, 7, dan 9 itu merupakan bilangan asli. S sama dengan bilangan caca. S sama dengan bilangan ganjil kurang dari 10. Sudah terlihat di situ 1, 3, 5, 7, 9 merupakan bilangan ganjil. Namun jumlahnya kurang dari 10. Yang ketujuh ada himpunan lepas. Himpunan lepas ialah himpunan yang tidak memiliki anggota persekutuan. Contohnya, A sama dengan melati dan mawar. B, Kamboja, anggrek, dan tulip. Nah, dari kedua himpunan ini tidak ada anggotanya yang memiliki persekutuan. Maka himpunan A tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan B. 8. Himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan yang anggotanya dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Contoh, himpunan D terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kesembilan, himpunan bagian. Apabila setiap unsur himpunan B termasuk juga himpunan bagian A. Contoh, himpunan A terdiri atas garpu, sendok, piring. Himpunan B terdiri atas garpu, maka B bagian dari A. Kesepuluh, himpunan bilangan ganjil. Himpunan yang anggotanya tidak habis dibagi 2. Contoh, himpunan A terdiri atas 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ke-11, himpunan bilangan genap. Himpunan yang anggotanya dimulai dari angka 2 dan selalu genap atau habis dibagi 2. Contoh, himpunan Y terdiri atas 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. 12. Himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan asli yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, himpunan Y terdiri atas 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. 13. Himpunan kuadrat bilangan caca. Himpunan yang anggotanya dikuadratkan 2. Contoh, himpunan Y terdiri atas 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya.